memeriksa keluarga Pak Jokowi. Siap menerima konsekuensi apapun karena Indonesia dibangun dan pengorbanan jiwa dan raga. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Kasus apa itu? Kasus Harun Masiku. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Padahal yang ditahan itu udah bebas tuh. Pak Wahyunya udah bebas. Cuman di sini Pak Hastonya itu sembunyiin Harun Masiku. Siap menerima konsekuensi apapun termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Ya sudah seringan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Dan sekarang Pak Hasto ditahan nih. Dan babak baru yang seru lagi kenapa? Nah ini pintu masuk untuk PDIP untuk ngebongkar keluarga Jokowi. Karena dia baru ditahan langsung ngomong itu. Periksa juga keluarga Jokowi. Apa hubungannya sama kasus Harun Masiku? Gak ada, pastinya gak ada. Tapi ada yang lain pasti ada karena Pak Hasto sebelum ditangkap ini Bu Kony juga udah megang berkas katanya rahasia, tapi belum dipublish. Apakah itu benar-benar rahasia kita nggak tahu, kita tunggu. Saya yakin sih pasti punya kartu as, namanya juga politik. Apalagi dulu kan PDIP dan Megawati ya kan penguasa tuh selama berapa tahun itu ya? 10. Nggak sampai 10, 9 tahun lah. Kan satu tahun sebelum lengser kan pegatan, pisah. Jadi nggak bareng lagi. Saling kunci-kuncian nih. Yang ada lagi lawyernya dari Hasto mau melaporkan penyidik KPK Bang Rosa, AKBP Rosa. Yang terbaru ini, yang paling baru, Ibu Megawati menginstruksikan kepada kadernya yang menjadi kepala daerah yang mau menuju ke Akmil, Magelang, disuruh putar balik ke Jogja. Suruh jalan-jalan dulu ke Malioboro, ke pantai-pantai dulu. Jadi mereka tidak boleh ikut untuk Akmil. Jadi kepala daerah ini mau dikasih pembekalan nih di Akmil, pendidikan lah, dikasih tentang cinta Indonesia mungkin ya. Tapi Bu Megawati menginstruksikan, seharusnya itu sekjen tuh, karena sekjennya ditahan jadi Bu Mega yang instruksiin. Semua kader saya putar balik ke Jogja. Wow. Saya mendukung Bu Megawati karena dia mendukung pariwisata. Jogja rame. Pastinya kepala daerah kan ngajak keluarga tuh. Rombongan baru diangkat kan pasti uang banyak nih. Nah, Jogja bisa belanja-belanja di sana mereka. Bisa ke Borobudur, bisa ke pantai-pantai Indrayanti, Malioboro, ke Kopi Jos. Ada di dekat stasiun Kopi Jos. Sangat luar biasa gebrakan PDIP. Banyak yang tepuk tangan karena dulu mungkin orang-orang sayap kanan yang waktu pemerintahannya PDIP itu merugikan perjuangan teman-teman. Di situ ada kasus KM 50 yang sampai sekarang belum terbuka. Lah ini waktunya nih Pak Hasto nih kalau berani buka tuh siapa dalang di belakangnya itu. Pasti didukung tuh. Silakan saling menghujat, saling buka kartu antara PDIP dan keluarga Pak Jokowi. Kami selaku rakyat biasa cuma nonton sambil ngopi. Silakan kalian berantem, kalian buka-bukaan, kita nggak ada hubungannya, kita hanya ingin ngopi sambil nonton pertengkaran kalian karena kalian telah mengambil uang pajak kami. Padahal saya belum bayar pajak motor. Apalagi Putri itu 5 tahun belum bayar pajak motor tuh. Tuh, pokoknya itu hari ini beritanya seru. Hasto akhirnya nangis beneran. Dulu kan sempat viral tuh Pak Hasto nangis-nangis tuh. Itu yang edit kurang ajar bener itu kan, padahal bukan. Yang sedih kan bukan itu. Sedihnya alhamdulillah jadi terkabul. Jadi bisa masuk tahanan KPK. Tentunya kita juga ikut prihatin ya. Saya serius ikut prihatin. Tadi pesan editor saya, prihatin dulu Tat, kenapa? Kenapa nggak dulu-dulu kata dia ditahannya? Kenapa baru sekarang? Ya kan baru sekarang. Kenapa sekarang? Lah dulu kan berkuasa.
Ya kalau berkuasa mah bisa, semua bisa diatur bahasa gitu kan, bisa dikondisikan. Sekarang kalau Hasto sudah masuk berarti logiknya dia sudah kemungkinan besar PDIP sudah tidak bisa mengkondisikan, atau ya buktinya ditahan tuh Hasto tuh. Mungkin yang di luar sana kan cuma mendukung, mensupport, belasungkawa. Padahal Pak Hasto yang ngerasain kan, di dalam tidur pakai kasur, ada kasurnya cuma satu sel nggak salah 3 ya. Saya pernah lihat ada 3 kasur, kamar mandinya segini. Bayangin tuh Pak Hasto tidur sendiri itu. Pak Jokowi tidur di kasur rumahnya, Dan kalian masih nyinyir kata Pak Jokowi gimana? Dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi gitu. Bener namanya Pak Jokowi itu kode kemarin tuh. Waktu di acara Kongres Gerindra itu sebenarnya Pak Jokowi itu kode tuh. Dia tahu nih sebelum kejadiannya Hasto ditangkap, dia kode dulu di depan. Pokoknya jangan dikit-dikit Jokowi nih. Nah, dia udah kode dini biar Pak Jokowi nggak disalahin. Bener nggak? Dia udah kode sebenarnya Pak Jokowi satu langkah lebih cerdas dari saya. Dia udah kondisiin, udah tahu duluan. Udah tahu duluan dia Hasto ditangkap. Jadi Pak Jokowi udah rating tulus. Kan udah ngomong gua, semua pakai salah saya nggak apa-apa. Jadi Pak Jokowi nggak ada beban. Yang ada beban tuh di PDIP. Kalau kalian berani buka bongkar-bongkaran, pastinya rakyat akan mendukung. Walaupun ya mungkin banyak yang sebel ya. Ya itu namanya politik. Tapi kita ngedukung kalian sering cakar-cakaran. Terus KPK katanya banyak komentar, KPK adil gak nih bakalannya? KPK, ini kan si lawyernya ya. Saya lupa namanya itu lawyernya itu. Yang tadi bilang laporin Pak AKBP Rosa karena beliaunya polisi. Ini ada instruksi nih gitu kan. Karena dulu ada ketua KPK yang bilang di KPK itu ada 2 kepala, karena ada yang kepolisian, satu dari internal KPK kepalanya. Jadi mereka ada pesanan gitu. Ya sekarang kita buktiin aja. Ketika AKBP Rosa dia istilahnya apa, tahan Hasto, ya pasti ada pertimbangan. Sekarang gini-gini seakan-akan PDIP itu terzolimin. Nah kalian nggak ingat tuh ada pegawai KPK 57 orang dikeluarin di rezim kalian, orang-orang yang benar kerja. Ada Pak Novel Baswedan, ada penyidik Kiai Harun yang dijuluki Raja OTT. Dan di rezim kalian orang-orang itu dikeluarkan dengan dalih tidak mempunyai wawasan kebangsaan, dan itu di rezim kalian, rezimnya PDIP dan Jokowi. Ya sekarang kalian mau nyerang KPK nggak masuk akal tuh. Nah sekarang itu kalian kena karma. Kalau saya sih kena karma sih, simpelnya kena karma lah gitu kan. Semua itu apa ya, udah ada karmanya lah, udahlah. Gak usah orang pintar-pintar, kita rakyat biasa udah paham. Kapok loh kan gitu kan. Udah kebiasaan, udah ada balasannya. Kita kan masih punya Tuhan, punya rasa Allah pasti ngebalas lah orang dolim sama kedoliman gitu kan. Kalian dulu dolim sama 57 orang itu, kalian fitnah Taliban, fitnah tidak punya wawasan kebangsaan. Sekarang kalian, sekjen kalian ditahan KPK, ya kan? Dan kalian pasti tahu tuh PDIP tuh, karena kalian kan udah pernah di pemerintahan. Waktunya kalian bongkar tuh. Yang dulu Pak Anies hampir dijadikan tersangka kasus Formula E. Ayo, berapa kali tuh saya lihat di podcastnya Pak Novel Baswedan, Pak Anies mau ditersangkain, sampai berapa kali menaik. Ada salah satu penyidik yang nggak setuju karena nggak ada bukti. Ya itu bongkar tuh, pesanan siapa tuh? Kalau berani, kalau berani tuh. Kalau gua harusnya berani. PDIP punya partai, di Ibu Megawati punya partai. Pak Jokowi kan nggak punya partai cuy. Punya. Apa itu? Pengen mau. Baru pengen. Enggak. Kan baru pengen doang, belum kejadian. Sama halnya kalau orang pengen nikah kan belum punya istri. Pengen doang. Sekarang waktunya dibuktiin tuh. Enggak. Udahlah PDI harusnya berani lah. Kalau saya berani sih. Kasihan Pak Hasto sendirian. Kalian mah enak yang ngomong gue belain, tidur malam pakai selimut AC, pakai obat nyamuk lah. Pak Hasto kedinginan cuy.
Gak ada selimut di sana. Kok nggak ada? Ya kagak ada lah. Sana itu kagak boleh yang panjang-panjang. Takut buat bunuh diri. Maka kamar mandinya segini tuh. Pendek. Kalian enak mah bisa pakai shower. Kader-kadernya itu kan enak pakai shower. Pakai mobil totot-totot gitu kan. Basta tidur kasihan. Mimpi juga nggak tenang dia tuh. Saya sih kasihan pokoknya lah. Tapi mau gimana lagi? Dulu waktu berkuasa dolimnya sedolim-dolimnya, dolim ke Habib Rizik. Masih ingat saya tuh. Ntar saya ngomong gini dibilang anak abah. Anak abah itu yang komen. Padahal saya pendukung Pak Prabowo tuh. Buat yang kenal saya pasti tahu tuh saya pendukung siapa tuh. Bilang anak abah lagi, anak abah soal pakai kopiah. Saya pakai kopiah bukan jelek, saya nggak pakai kopiah. Licin ya? Licin. Udah berumur. Udahlah. Kasus Hasto ini harusnya ditangkap aja tuh, dibongkar aja, jangan cuma omon-omon kata Pak Prabowo kan. Malu sama Pak Prabowo. Gerta, nanti saya punya file dokumen rahasia. Kalau dibongkar mah omon-omon kata Pak Prabowo. Malu sama Pak Prabowo kan. Apalagi Pak Prabowo udah bilang, terima kasih Pak Jokowi. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi, aduh selesai gitu. Kenapa bukan hidup PDI kan? Karena yang berjasa Pak Jokowi, bukan PDI. Bener gak? Kalau berharap Pak Prabowo membela PDI, menurut saya kecil. Karena waktu acara Gerindra yang disebut hidup Jokowi. Dah, saya cuma bisa omon-omon doang sih kata Pak Prabowo. Ya rakyat biasa, cuma bisanya ngomong. Cuma ngomong ini aja juga kamera minjem. Yang penting bisa ngomong. Mau percaya mau kagak. Kalau saya sih yakin nanti keluarga Jokowi ada yang masuk juga nih. Menurut sumber yang terpercaya. Menurut kameramen saya begitu. Ada keluarga Jokowi yang tersandung kasus. Kita tunggu berita lagi. Terima kasih. Jangan lupa kita duduk bareng sambil nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting dapur ngebul, bos.